Ada quotes menarik nih Gus, yang mengatakan bahwa jika Anda ingin bertanya tentang kesejahteraan suatu negara, jangan bertanya pada pakar ekonomi, tapi tanyalah kepada pakar psikologi. Karena ketika Anda bertanya kepada pakar ekonomi, maka yang disebutkan hanyalah material indeks belaka. Sedangkan kalau Data-data. bertanya kepada pakar psikologi, maka yang disebutkan adalah substansi dari kebahagiaan atau kesejahteraan manusia itu sendiri. Mungkin ada tanggapan tentang quotes ini dari Gus M. Oh iya, itu ya menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Kurniawan, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Wahid Semarang, yang kebetulan juga sebagai peserta KKN Unwahas ke-25 tahun 2021. Di samping kanan saya sudah ada Gus Ahmad Iwalohandi. Sugeng Dali Gus. Selamat malam. Oke. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Manbalu Allah, sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Grobogan, juga sebagai alumni Pasca Sarjana Unwahas. Nah, kebetulan kita satu alumni nih, Gus. Satu genre ini. Iya. Dan di samping kiri saya sudah ada Mas Umam. Silakan memperkenalkan diri, Mas Umam. Perkenalkan teman-teman, nama aku Muhammad Khodibul Umam. Semuanya bisa panggil aku Umam. Aku mahasiswa Ilmu Politik Universitas Wahid Semarang, juga sebagai salah satu peserta KKN ke-25 tahun 2021. Ya, di sini kami bertiga akan berdiskusi nih, agak santai Gus, tapi juga serius nih, yakni mengenai tema relasi antara agama, manusia, dan lingkungan. Nah, sebenarnya tema ini berangkat dari permasalahan pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga berbagai aktivitas manusia pada umumnya telah berubah secara fundamental dan multidimensional. Nah, menurut para epidemiolog, bahwasannya pandemi COVID-19 ini diakibatkan karena persebaran virus dari hewan ke manusia. Dan persebaran ini diakibatkan lagi karena adanya kerusakan lingkungan, Gus. Kerusakan lingkungan secara umum nih diakibatkan oleh deforestasi dan kegiatan ekonomi ekstraktif yang dilakukan oleh manusia. Nah, berdasarkan permasalahan ini kita perlu merefleksikan kembali apakah tindakan manusia atas nama peningkatan ekonomi dengan merusak lingkungan ini sudah ideal atau belum dari perspektif agama. Silahkan Gus, mungkin bisa. Perspektif agama ya. Jadi memang tahun 2020 sampai 2021 ini primadona dunia itu ya COVID-19. Ya memang itu ya bisa kita bahas dari berbagai aspek, baik aspek agama, terutama kesehatan, ekonomi, sosial, atau yang paling seperti istilahnya itu bunga desa, itu ya dari aspek politik dengan berbagai macam teori masing-masing. Tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kalau kaitannya mengenai relasi antara manusia dengan lingkungan, itu memang dari dulu itu sudah ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai bagaimana relasi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Tapi yang pasti itu relasi itu semuanya didasari oleh agama. Karena agama itu yang menentukan cara pandang manusia terhadap lingkungan. Ada beberapa pandangan diantaranya itu antroposentrik, gitu. Itu yang pandangan yang meyakini bahwa kita manusia itu merupakan ya manifestasi Tuhan. Jadi kita ketika hidup di dunia itu ya kita memiliki hak seperti Tuhan. Nah, kalau kita berpikir semacam itu, nanti kita akan mengeksploitasi alam semesta ini, lingkungan semesta ini dengan habis-habisan. Sehingga nanti akan terjadi ya itu gejolak, ketidakseimbangan antara alam yang seharusnya memiliki ekosistem semacam itu, tapi gara-gara kita salah dalam berpandangan, kita mengeksploitasi alam tanpa batas, ya akhirnya alam akan bergejolak. Efeknya ya kembali pada kita masing-masing. Itu salah satu pandangan. Kemudian ada lagi pandangan mengenai relasi manusia dengan alam, itu ya dualistik. Pandangan dualistik. Dualistik itu dalam artian kita ini ketika sudah diciptakan Tuhan,
kita hadir di dunia ini, di bumi ini, kita memandang alam semesta ini atau lingkungan ini itu diciptakan oleh Tuhan semata wayang untuk melayani kita. Ya gitu. Jadi alam ini ya sebagai pelayan kita. Jadi tokoh utamanya ya manusia. Ya, jadi ya alam ini ya kita jadikan sebagai budak untuk memenuhi kepuasan kita. Itu pandangan salah juga. Atau ada lagi pandangan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan ini, ya nilai intrinsik. Jadi berpandangan bahwa alam ini tidak memiliki nilai sama sekali. Berbeda dengan manusia itu memiliki nilai intrinsik, nilai yang dari dalam menuju luar. Ya, sedangkan alam ini hanya materi belaka. Alam dipandang akan memiliki sebuah nilai, sebuah value kalau dia itu dimanfaatkan oleh manusia. Jadi tidak ada artinya kalau alam ini dibiarkan saja, harus kita manfaatkan. Nah, kesemuanya itu pandangan yang keliru. Karena Islam sendiri itu ya mengajarkan lewat Al-Qur'anul Karim itu bagaimana kita ini berelasi, berhubungan dengan alam. Ya, itu perlu kita apain bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam semesta ini ada beberapa fungsi dan tujuan. Memang fungsi utama itu ya taskhir atau musakharat, ya, musakharat samsa ini, musakharat samawati wal ard. Jadi Allah itu menundukkan langit, bumi, alam, hewan, ya, terutama hewan ternak itu ditundukkan oleh Allah agar apa? Agar kita itu bisa mengambil manfaat. Ada lagi alam ini diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan kita. Ya, jadi Allah menciptakan alam semesta ini untuk mencukupi kebutuhan manusia. Tapi perlu diingat bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah itu juga ada fungsinya. Selain alam ini sebagai fungsi untuk manusia, manusia ini juga ada fungsi untuk alam atau tugas dari Allah untuk alam. Dan yang paling populer adalah khalifatullah fil ard. Kan gitu. Menjadi khalifah dari Allah di bumi untuk mengatur berbagai aspek, terutama agama, sosial, ekonomi, dan alam. Itu adalah tugas manusia hubungannya dengan alam. Ada lagi bahasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita sebagai hamba, kita diciptakan Allah di bumi, di alam ini untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi semuanya relasi kita baik terhadap manusia, baik terhadap alam maupun Allah itu harus bernilai ibadah. Semacam itu. Ada juga amanah. Pernah Allah itu mau menawarkan urusan dunia ini terhadap langit, terhadap bumi sendiri, terhadap gunung. Ternyata mereka nolak. Memberikan amanah kepada mereka nolak. Karena paham. Meskipun kita katakan langit, bumi, gunung, dan alam semesta ini tidak berakal, tapi mereka sebenarnya ada komunikasi sendiri terhadap Allah. Dan itu ketika dikasih amanah, mereka merasa tidak puas, merasa tidak kuat, tidak berani menerima itu. Akhirnya amanah itu ditawarkan oleh manusia, langsung jawab iya, gitu ya. Langsung jawab iya. Lalu ketika kita sebagai manusia yang sudah terlanjur menjawab iya, merasa terlalu pede bahwa bisa mengemban amanah ini sebagai khalifah itu tadi, maka Allah menjelaskan bahwa kita itu ya zuluman jahulan, sebagai manusia makhluk yang banyak zalimnya, banyak salahnya, ya bodoh. Ya memang itu termasuk karakter bawaan manusia. Tapi semuanya kembali bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita dimodali fisik, tapi juga dimodali akal. Sehingga kita mengemban tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi itu untuk mengatur alam semesta ini bisa. Karena perbedaan pandang Islam atas alam semesta dengan orang-orang yang lain atau dengan paham yang lain, bahwasanya hubungan kita itu ya timbal balik. Dan kesemuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi bisa kalau kita itu tidak baik dalam mengatur lingkungan akan menjadi rusak.
dan kerusakan lingkungan itu akan kembali pada diri kita. Selain itu, kita merusak lingkungan, nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi gambarannya semacam itu hubungan antara manusia dengan alam semesta ini atau lingkungan. Iya, tadi sangat menarik teman-teman. Ada teori antroposentrik ya Pak, Ya, yang antroposen. menyatakan bahwa manusia ini superioritas sehingga memiliki semacam seperti hak bagaikan hak Tuhan atas alam ini. Selain itu juga ada simbiosis antara manusia dan lingkungan yang harus dijaga menurut perspektif agama. Dan itu akan dipertanggungjawabkan ketika kita kepada Allah kembali. Mungkin Mas Umam ada pertanyaan kepada. Oh iya, ada salah satu birokrat kita, birokrat tingkat nasional, yang mana beliau mempunyai lahan sekitar mungkin 6.000 hektar gitu, ditanami oleh kelapa sawit, dan itu pembukaan lahan dilakukan secara mungkin bisa dikatakan ilegal karena deforestasi tersebut terjadi dengan menggunakan pembakaran hutan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, namun di lain sisi juga birokrat tersebut juga mengkampanyekan masyarakat untuk yaitu menggalakkan jangan illegal logging, deforestasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga suatu bentuk paradoks, Gus. Mungkin kiranya di zaman para sahabat ada hal seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Silakan diminum dulu Ini sajiannya. kita sambil santai aja teman-teman. Tadi ada tindakan paradoks nih Gus dari para pemimpin kita yang diberi kuasa untuk memberikan kebijakan. Ya, memang kasus semacam itu sebenarnya yang sudah terjadi pada masa-masa terdahulu. Memang kan ada beberapa ayat itu yang diulang-ulang yang hanya menerangkan mengenai betapa pentingnya menepati janji. Kalau orang tidak menepati janji itu kan kategori khianat. Dan khianat itu kan ya secara letterlek itu termasuk kategori ciri-ciri orang munafik kan gitu. Tapi perlu kita apain bersama bahwa memang kalau kita itu mendambakan pemimpin yang luar biasa jujurnya seperti Rasulullah itu kan impossible. Ya kan kita nggak realistis malahan. Kita malah justru tidak realistis. Kita kalau diturunkan grade-nya ya seperti paling tidak seperti Umar bin Khattab, itu pun kayaknya juga nggak realistis. Ya paling tidak adalah sisi baiknya para pemimpin kita itu meskipun tidak bisa kita lepaskan ada sisi hitamnya. Nah tugas kita sebagai rakyat Indonesia itu kan ya mendukung program pemerintah yang baik, tapi otomatis ya kita harus juga mengkritik kebijakan pemerintah yang ya paradoks, yang tidak memiliki kemaslahatan atau bahkan merugikan. Tetap kita harus kritis itu. Kritik dalam arti tidak menghina, kan? Seperti itu. Tapi ada yang menarik, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, idza mata ibnu Adam inqata'ah amalu ila min salas. Kan ketika manusia mati kan amalnya sudah terputus, tidak bisa amal lagi. Jadi otomatis tidak bisa menghasilkan pahala kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Itu sedekah yang selalu mengalir meskipun orang itu mati. Nah, termasuk contoh sedekah jariyah itu adalah menanam pohon, penghijauan. Dimana kalau kita menanam pohon, di situ memberikan manfaat, ya, dalam arti memberikan keteduhan pada waktu itu. Keteduhan orang yang sedang kepanasan di tengah perjalanan, terus dia berteduh di bawah pohon itu termasuk jariyah. Apalagi kalau kita analisa lebih jauh dengan pendekatan ilmu pengetahuan sekarang ini kan, pohon itu bisa mengeluarkan oksigen. Nah itu luar biasa. Jadi Rasulullah itu secara tidak langsung mendidik kita itu ya untuk menjaga lingkungan. Lewat motivasinya adalah pahala. Satu pohon ditanam itu menghasilkan berapa oksigen, yang menghirup berapa orang. Bayangkan kalau menanam pohon banyak. Ingat, semuanya harus dikembalikan tujuan adalah ikhlas, kan gitu ya. Semuanya harus karena Allah. Jadi ya kita mengharapkan manusia itu sempurna itu ya sulitlah gitu. Ya ada minusnya pasti. Tapi yang bagus itu ya harus kita dukung.
Tapi ingat, memang cerminan dari pemimpin itu adalah rakyat sendiri. Jadi bagaimana kita memandang rakyat itu, bagaimana masyarakat itu, bagaimana kita lihat pemimpinnya. Pemimpin cerminan bagi rakyat. Kalau pemimpinnya bagus, jadi itu indikator rakyatnya. Nah, begitu. Itu memang ya logika Quran semacam itu. Kalau pemimpinnya ya mohon maaf ya, zalim, itu berarti cerminan dari rakyatnya. Itu seperti Bani Israel. Bani Israel itu termasuk kaum yang memang sulit untuk bersyukur. Ya, dia akhirnya mendapatkan siksaan dari Allah, mendapatkan pemimpin yang sangat zalim seperti Fir'aun. Lalu diutuslah Nabi Musa. Fir'aun pun tumbang. Tumbang tapi bukan berarti Musa terus nyalon presiden, ya, tidak ada nyalon menjadi raja, tidak. Karena Nabi Musa tidak ada kepentingan politik, itu murni risalah, menyampaikan risalah. Setelah Fir'aun tumbang, ternyata setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel juga kembali lagi, kembali seperti itu, seperti zalim terus. Akhirnya dikasih raja yang zalim lagi, Bukhtanasor, itu ya, itu Bukhtanasor termasuk raja yang zalim, suka membunuh itu. Ya seperti itu kondisi masyarakat yang memang keilmuannya itu masih ya belum paham lah hakikat daripada kehidupan itu bagaimana, bahwa hidup itu muaranya adalah akhirat. Itu nanti akan menghasilkan pemimpin yang ya seperti masyarakat itu sendiri. Jadi semacam itu Mas Umam. Ya apalagi kita menggunakan sistem demokrasi gitu Pak. Kalau kita pakai analoginya Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi gambaran pemimpin itu adalah representasi dari rakyat itu sendiri. Sehingga apabila rakyatnya itu baik, maka juga akan menghasilkan para pemimpin yang baik pula. Nah itu loh, jadi ada teman-teman kita yang gagal paham bahwa ternyata sistem pemerintahan di dalam Islam itu tidak ada yang ijma'. Islam tidak ada yang disepakati. Itu tidak penting. Yang penting maqasid syariah, tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa, menjaga harta dan sebagainya itu tercapai. Apapun sistemnya, apakah itu demokrasi, ataukah teokrasi, atau mungkin ya khilafah kalau masih laku kan gitu ya. Ya tidak apa-apa, yang penting maqasid syariahnya itu terpenuhi. Dan alhamdulillah kan Indonesia itu sudah terpenuhi semua. Jadi sangat sulit dikatakan Indonesia belum syar'i, sangat sulit. Sudah syar'i banget, mau disyar'ikan lagi kan. Tinggal orangnya saja yang perlu pembenahan gitu. Ya menarik teman-teman. Mungkin Mas Umam ada lagi feedback atau pertanyaan lanjutan tentang lingkungan ini? Oh iya, belakangan ini juga sebelum adanya vaksin turun ke Indonesia, banyak isu yang bertebaran di mana-mana gitu, atau bisa dibilang itu hoax seperti itu. Nah, diantaranya salah satu isu tersebut, vaksin diturunkan di Indonesia yaitu untuk memenuhi profit untuk pemerintah itu sendiri, seperti itu. Nah, apakah kita memberikan negative thing kepada pemerintah itu juga perlu ataupun dapat dikatakan tidak masalah gitu menurut pandangan agama. Sedangkan dari pemerintah sendiri ini kan pemimpin kita yang seharusnya kita mensupport mereka apa yang mereka kerjakan dan dikedepankannya untuk positif thing terlebih dahulu seperti itu Gus. Iya memang. Jadi vaksin itu darurat, dalam arti harus dilakukan. Di samping memang alasan menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia, itu nanti juga akan bisa menstabilkan ekonomi. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, bahkan nanti diperpanjang, ya, bahwasanya kita kan harus jaga jarak, terus jam-jam dibatasi itu. Karena itu masih menunggu pemerataan vaksin. Ya diharapkan dari vaksin itu, kalau orang-orang sudah divaksin, berarti kan ya paling tidak persentasenya kan meskipun tidak 100% akan selamat dijamin dari COVID, paling tidak orang itu sudah merasa aman dan nyaman dulu. Orang itu sudah divaksin, masyarakat itu sudah divaksin, sehingga roda ekonomi nanti akan stabil lagi. Yaitu kepentingannya pemerintah diantaranya kepentingan ekonomi tadi untuk menstabilkan
atau memulihkan paling tidak ekonomi masyarakat kita. Tapi menariknya masyarakat kita itu kan sudah terbiasa, istilahnya tuh saling jual saling beli, ya kan? Jadi di kampung sendiri itu kan banyak warung-warung kecil, dia jualan kopi, jualan gorengan, nasi kucing lah, angkringan, yang beli ya tetangganya, temennya, atau orang-orang kebetulan lewat. Jadi meskipun resesi, katakanlah paling buruk resesi itu, insya Allah dampaknya tidak akan mengguncang, ya, tidak akan sampai terpuruk seperti negara-negara lain itu. Karena kita sudah istilahnya itu mandirilah dalam berekonomi itu, ya jual sendiri, beli sendiri, yang jual temennya, yang beli temennya, kan gitu. Ya itu menarik, memang semacam itu. Jadi vaksin itu ya harus kita dukung. Nah, memang tidak luput dari yang namanya hoax. Memang ya adalah tokoh-tokoh antagonis di negara kita itu yang ingin memanfaatkan momentum-momentum semacam ini untuk kepentingan apalah, kepentingan politik atau apa itu, sehingga dengan cara yang tidak halal akhirnya membuat gaduh. Ya, tapi harus memang prinsip Islam itu ketika ada informasi yang masuk kan fatabayyanu, klarifikasi. Yang paling tidak itu jangan ikut nge-share dulu sebelum konfirmasi kepada yang bersangkutan atau kepada yang ahli. Ya, apalagi vaksin itu ya sebetulnya tidak semuanya hoax. Tidak semuanya hoax. Tidak semuanya hoax, tapi tidak semuanya benar gitu. Sehingga perlu disaring lah, diklarifikasi, ditabayuni agar kita itu tidak terjebak pada hoax itu. Ya semacam itu, Mas Umam. Bagus. Ada quotes menarik nih Gus, yang mengatakan bahwa jika Anda ingin bertanya tentang kesejahteraan suatu negara, jangan bertanya pada pakar ekonomi, tapi tanyalah kepada pakar psikologi. Karena ketika Anda bertanya kepada pakar ekonomi, maka yang disebutkan hanyalah material indeks belaka. Sedangkan kalau bertanya kepada pakar psikologi, maka yang disebutkan adalah substansi dari kebahagiaan atau kesejahteraan manusia itu sendiri. Mungkin ada tanggapan tentang quotes ini dari Gus Ed? Oh iya, itu ya menarik. Tapi memang ya, kalau yang ditanya psikologi itu kan karena dia lebih langsung ke grafik kebahagiaan kan gitu. Tapi kan perlu diingat bahwa kebahagiaan itu kan hanya tidak halus lewat materi. Kadang orang yang ekonominya pas-pasan itu pun juga bisa bahagia gitu. Bisa bahagia tanpa adanya ekonomi yang bagus. Tidak punya mobil, rumahnya tidak bagus, tapi dia juga bisa merasa bahagia karena mungkin kedekatannya pada Allah, dia memiliki jiwa qanaah, sehingga dia bisa mensyukuri apa yang ia dapat. Ya memang ya ada benarnya, ya ada kurang benarnya gitu loh. Ya kalau mungkin tanya indeks kebahagiaan, ya itu pakar psikolog itu akurat banget. Ya paling tidak kita menggabungkan lah. Kita tanya rakyat-rakyat kecil itu. Tapi memang kan kemiskinan itu selalu ada. Kita kan hanya berikhtiar meminimalisir, menurunkan angka saja. Nanti kalau sudah nggak ada kemiskinan, sebentar lagi mau kiamat berarti kan gitu. Karena ada sebuah riwayat itu kalau ketika Nabi Isa itu turun besok menjelang kiamat itu orang bingung mau zakat kemana, karena orang sudah mapan semua, ya maupun semua. Ada satu riwayat semacam itu. Ya demikian pendapat saya. Ya itulah teman-teman. Mungkin Mas Umam ada tambahan lagi? Cukup dari saya. Ya mungkin Gus El ada closing statement kepada teman-teman tentang diskusi pada malam hari ini. Ya, jadi setelah kita mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pandemi yang belum kunjung selesai ini, kita tetap husnudzon. Jadi kita tetap berbaik sangka, pertama kepada Allah dan yang kedua kepada manusia, terutama kepada pemerintah, karena satu-satunya orang atau elemen yang bisa kita ajak kerjasama untuk menangani pandemi yang merata dari berbagai aspek ini ya hanya kepada pemerintah, agar kita itu sama-sama memperbaiki semua keadaan. Ya itu cukup. Baik, demikianlah teman-teman apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan refleksi kepada kita terhadap alam, agama, dan ekonomi tentunya. Sehingga ketiga elemen ini dapat kita jalankan sebagai
ibadah yang berkelanjutan serta tidak ada eksploitasi satu sama lain. Mungkin ada promosi dari Mas Umam. Ya, bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe akun channel dari Gus El sendiri, yaitu Ustadz Viral, dan untuk akun channel dari Karang Taruna dari Mas Andi sendiri namanya Pecinta Kehidupan. ya, serta beberapa sosial media di bawah ini seperti itu. Jangan lupa teman-teman untuk tetap stay safe, jaga kesehatan, jaga imun, dan terima kasih. Sekian dari kami kelompok 5 KKN Unwahas 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.